Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Rizky Geraldo dengan NIM 122140203 dari kelas Jaringan Komputer RC. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing dinamis. Oke, di sini saya sudah membuat topologi jaringannya yang terdiri dari 3 router, 3 switch, ada 5 PC dan 1 server. Baik, kalau begitu kita mulai saja. Kita pertama dari server terlebih dahulu. Di server ini kita bakal ke config, ke setting. Nah, di sini sebenarnya bebas saja. Di sini saya sudah mengisi untuk default gateway dan DNS servernya itu 192.168.10.1 untuk default gateway dan DNS servernya 192.168.10.2. Nah, di sini sebenarnya bebas saja, bisa ngisi berapa aja. Mau bisa 11.1, 11.2, tapi di sini saya memakai 10.1 dan 10.2. Nah, untuk Fasternetnya di sini juga saya sudah mengisinya, itu ada IP Fasternetnya ada 192.168.10.3. Nah, selanjutnya kita bakal ke service, ke DHCP. Nah, di sini pertama kita onin dulu. Nah, di sini kenapa namanya server pool? Karena server pool itu adalah default networknya. Nah, karena default networknya namanya nggak bisa diubah, jadi kita anggap aja server pool ini sebagai network 1. Nah, maka di sini kita langsung aja isi default gateway-nya 192.168.10.1. Untuk DNS servernya 192.168.10.2. Nah, di sini untuk start IP address-nya mungkin kita mulainya itu dari 5. Dari 5 aja. Nah, kalau sudah jangan lupa di-save. Selanjutnya kita akan bikin untuk network kedua. Nah, di sini kita ubah aja 10-nya jadi 20. 20. Nah, karena tadi yang di network 1 itu kita menggunakan prefix 24, maka ini tidak perlu diubah. Nah, karena di network 2 kita akan menggunakan prefix 25, maka ini kita ubah menjadi 128. Nah, kalau sudah kita add. Selanjutnya untuk network 3, ini kita ubah juga 20-nya menjadi 30. Nah, karena di network 3 kita akan menggunakan prefix 26, maka ini kita akan isi dengan 192. Kalau sudah, jangan lupa dia. Oke. Sudah. Nah, selanjutnya kita akan ke router. Nah, di sini kenapa merah? Karena belum kita onin. Nah, jadi pastikan untuk kita onin. Kabel yang kita pakai ini kita onin. Ini kita onin. Ini kita onin. Nah, itu juga akan berlaku untuk ke semua router. Ini kita onin, router 1. Kita onin. Kita onin. Ini nah, setelah kita onin semua, kan ini masih ada belum hijau semua, masih ada kuning-kuningnya, bisa kita pencetin aja untuk dipercepat. Nah, ketika sudah hijau semua, berarti semuanya sudah terkonek. Nah, selanjutnya kita akan ke router 0. Nah, di router 0 ini kita akan mengisi IP address. Nah, untuk fast internet 0.0 yang ke sini ke net. Oh ya, kita jelasin dulu. Yang sebelah sini akan saya pakai sebagai network 1, yang ini sebagai network 2, dan sebelah kanan akan sebagai network 3. Nah, di sini kita langsung setting saja yang fast Ethernet ini, karena dia berhubung ke network 1, maka IP address-nya akan kita input 192.168.10.1. Karena kenapa kita memilih 10? Karena yang network 1 tadi ininya 10. Langsung saja enter. Nah, begitu juga dengan yang lain. Nah, ini karena yang bagian bawah adalah network 2, maka kita akan masukin ininya 20 karena tadi yang di network 2 itunya 20. Nah, ini jangan lupa kita ganti karena tadi network 2 itu memakai prefix 25, maka ini 128.
Untuk router satunya, karena ini router yang mengarah ke network 3, maka kita akan masukkan 192.168.30.1. Karena tadi begitu kita tahu di server network 3 kita menggunakan 30 dan ininya untuk prefixnya adalah satu prefix 26, maka ini akan 192. Nah, selanjutnya kita akan itu ada, karena ini router ini menggunakan prefix 30. Nah, maka di sini kita akan menginputkan IP address dari router-router tersebut. Nah, untuk router yang serial ke sini, karena kita menggunakan kabel serial DCI, nah kita pakai sini. Serial 2.2/0 ini menghubung ke kita akan isikan IP-nya 192.168.10.162 3.2 3.1 3.2 saja. Oke. Nah, karena tadi kita menggunakan prefix 30, maka di sini kita akan input 252. Nah, untuk kabel seri 2 ini menghubungkan ke router yang sebelah sini. Maka router yang sebelah sini juga kita isi 192.168.3. Nah, karena tadi satunya udah 3.2, di sini 3.1. Jangan lupa juga kita ubah karena ini menggunakan prefix 30. Nah, selanjutnya kita akan isi yang serial 3.0 ya. 192.2.2. Karena ini menggunakan prefix yang sama, maka kita isi. Nah, kabel yang serial 3.3/0 ini berhubung sini, maka ini juga akan kita isi. Seri 3.0 192.168.2.1. Karena yang tadi sudah 2.2, maka yang ini 2.1. Nah, jangan lupa ini karena menggunakan prefix 30 kita isi ini. Nah, selanjutnya kita akan isi yang serial 2.2/0 ya. 192.168.1.2. Karena menggunakan prefix 30 kita ubah lagi. Nah, karena yang ini serial 2/0 yang berhubung sini, maka ini akan kita isi juga serial 3.0 ya. 192.168.1.1. Nah, jangan lupa ini juga 252 karena menggunakan prefix 30. Nah, kalau sudah semua, maka kita akan ke router 0 lagi untuk men-setting RIP. Nah, di sini RIP-nya karena ini menggunakan network 1, maka kita akan terhubung ini network 1 di sebelah sini, maka kita akan menggunakan 192.168.10.0. Kalau udah, jangan lupa di-add. Nah, selanjutnya router ini itu terhubung ke serial 2/0 di router yang ini. Maka kita akan isi 192.168.3.0. Nah, selanjutnya untuk router ini juga terhubung pada router yang di bawah sini. Nah, itu menggunakan IP 192.168.1.0. Begitu pula dengan router lainnya akan kita atur seperti itu. Karena yang ini mengarah ke network 3, maka akan kita isi dengan 30. Router ini juga mengarah kepada router ini dan router ini. Maka akan kita isi dengan 192.168.3.0. Untuk yang terhubung sini itu 2.0. 2.0. Kita isi juga di router ini. Karena ini merupakan router
yang mengarah ke network 2, maka kita akan isi dengan 192.168.20.0. Nah, router ini juga terhubung pada router yang ini dengan yang ini. Maka akan kita isi 192.168.1.0 dan 192.168.2.0. Oke. Setelah itu kita akan konfigurasi CLI-nya. Nah, di sini kita langsung aja masuk CLI. Langsung aja exit. Nah, di sini kita akan end, lalu kita akan config t integer fa 0/0. Nah, di sini kita masukkan IP helper address. Nah, karena di server tadi itu IP address-nya 192.168.10.3, maka itulah IP helper address yang akan kita gunakan. Karena ini merupakan default IP dari server. Nah, kalau begini sudah selesai, kita exit saja. Ini akan kita lakukan juga ke router-router lainnya. Exit, spasi, enter, and config t integer fa 0/0. Sini kita masukkan IP helper address-nya seperti yang tadi juga, karena itu merupakan default IP dari server. 8.10.3. Kalau sudah, kita langsung exit saja. Exit. Nah, kita akan lakukan lagi di router kedua. Exit, enter, and config t integer fa 0/0 IP helper address 192.168.10.3. Nah, exit. Nah, karena ini sudah kita setting semua, selanjutnya kita akan setting di end device-nya. Nah, di sini kita langsung saja end device-nya itu langsung saja kita ubah ke DHCP. Nah, sini sudah ya. Kita juga akan lakukan ke semuanya. Semua device kita ubah menjadi DHCP. Nah, sudah semua menjadi DHCP. Selanjutnya kita akan tes PDU. Nah, di sini kita tes ke sini, kita kirim ke sini. Nah, di sini masih fail karena biasanya itu sedikit butuh waktu untuk mengkonekkan jaringan lain ke yang PC lain ke PC yang lain. Nah, jika kita menunggu beberapa saat, maka akan successful. Nah, akan kita coba juga dari PC 4 ke PC 0. Fail. Lalu kita coba lagi. Successful. Memang biasanya percobaan pertama ketika kita melakukan percobaan itu rata-rata memang fail, teman-teman. Nah, kalau kita di sini juga akan fail. Tapi kalau kita coba lagi, maka
akan successful. Memang ketika kita menghubungkan jaringan butuh beberapa saat untuk jaringan itu terhubung, tidak langsung instan. Nah, selanjutnya kita coba aja, kita dari PC 4 ngeping ke PC network yang lain. Bisa kita ping ke PC 0. Command prompt ping 192.168.30.6. Ini merupakan IP PC 0. Nah, bisa diping ya. Nah, begitulah penjelasan dari routing dinamis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.